Sini kami dari kelompok 7 yang membahas mengenai mistik, dan kami mewawancarai yaitu Bapak Pendeta dengan Bapak Pendeta Firman Bukit yang berada di gereja Betel Jalan Brastagi. Di gereja Betel Brastagi, Jalan Udara Brastagi. Nah, sebelumnya kami ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizwan Simarmata. Nama saya Supragita Rumawanto. Nama saya Mika Manpau. Nama saya Heci Panggabean. Dan di sini kami akan membahas tentang doa dalam berbahasa roh. Pak, tujuan kami di sini kami ada tugas dari kampus yaitu teologi sosial yang membahas tentang mistik. Mungkin Pak, selama ini yang kita ketahui tentang mistik itu adalah hal gaib. Teologi sosial itu mata kuliah kami Pak. Teologi sosial itu sebenarnya banyak berhubungannya Pak, banyak berhubungannya. Ada tentang postkolonial, ada tentang postmodern. Nah, jadi kan di sini ada tentang mistik, mistis. Nah, mungkin Pak, kita ketahui kan selama ini mistik itu adalah Bahkan kadang-kadang saya kalau ke Samosir itu dulu saya naik kereta ke sana kan dari Medan itu kan perjalanan 5 jam 6 jam itu sampai Samosir di atas itu sebelum sekarang ini. Saya sering di jalan itu berbahasa roh. Tetapi kita tidak sadar atau Apa itu sadar lah kita berbahasa roh. menyadari itu. Ini sadar lah kita. Iya. Kita sadar itu. Iya, sadar kita itu. Karena itu merupakan doa, tapi dengan kata-kata yang tidak terucapkan oleh akal pikiran kita, tapi dalam hati nurani kita ini. Nah itu. Apakah ketika Bapak berbahasa doa dalam berbahasa roh ini, apakah Bapak merasakan bahwasanya Kristus itu ada di dalam diri Bapak Pendeta seperti itu? Ya ada lah, kalau nggak ada itu nggak dikasihnya itu pun kan orang yang menerima Roh Kudus itu kan orang yang percaya pada Yesus di dalam kisah. Ya, salam bagi kita semua. Sini kami dari kelompok 7 yang membahas mengenai mistik, dan kami mewawancarai yaitu Bapak Pendeta dengan Bapak Pendeta Firman Bukit yang berada di gereja Betel Jalan Brastagi. di gereja Betel Brastagi, Jalan Udara Brastagi. Nah, sebelumnya kami ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Rizwan Simarmata. nama saya Supragita Rumawanto. Nama saya Mika Manpau. Nama saya Heci Panggabean. Dan di sini kami akan membahas tentang doa dalam berbahasa roh. Terima kasih. Pak, gimana nih? Iya. Bapak dengan nama siapa Pak? Nama saya Pendeta Muda Firman. Saya dari Bangkaro. Bapak udah berapa tahun di sini? Kalau di sini mengembalakan udah ada 8 tahun. Iya. Jadi gembala, tapi sebelumnya belum gembala, ya, pelayan penginjilan hamba. Tanyakan, sebenarnya Pak, bahasa roh itu terjadi secara karunia atau dari diri sendiri begitu Pak? Kalau pengalaman saya itu nggak bisa didapat dari diri sendiri. Kalau pengalaman saya kan, kalau saya tanda awalnya itu apa itu karena dipenuhi Roh Kudus itu. Tanda awalnya bahasa roh. Itu dari karunia. Karunia nggak bisa dibuat-buat, dibuat juga tahan lama itu. Nggak bisa lama. Tapi kalau pokoknya karena diberikan Tuhan bisa kita tahan lama. Iya. Ada yang juga kadang-kadang ikut-ikutan kan nggak bisa lama, nggak bisa tahan. Justru dia nanti kecapekan sendiri. Gitu. Berarti Pak, di jemaat karismatik itu berarti ada juga sebagian yang tidak mendapatkan karunia itu kan Pak? Ya nggak juga semua lah, itu kan tergantung kerinduannya juga, nggak akan bisa juga. Itu kan ada berkaitan dengan kerinduan, ada juga bagaimana sikapnya. Ya itu kan pengaruh semua. Contoh dulu, pertama bahasa roh itu ketika ditupangkan tangan oleh
gembala gitu dia. Itu pun karena memang pembelajaran itu kalau dulu itu ada namanya sekolah orientasi Malayani kan, itu ada SOM. Jadi ada di situ bicara tentang khusus Roh Kudus itu. Bagaimana apa makna Roh Kudus, apa dampaknya Roh Kudus, kenapa kita perlu Roh Kudus, lambang Roh Kudus itu apa pribadi Roh Kudus itu apa, ada semua belajar itu khususnya tentang Roh Kudus. Nah, jadi tanda awal itu kan berbahasa. Oh ya, ini saya nggak saya kaitkan dengan gereja yang lain ya, tapi kami di sini. Kalau bagi kami di sini, kalau dia nggak dapat itu bahasa roh itu juga, mungkin nggak kemungkinan juga susah susah. Karena udah jelas dia kan membangun dirinya, udah jelas kalau kita tuliskan. Kan? Siapa yang berkata dalam bahasa roh, membangun dirinya, membangun iman. Nah gitu dia. Apakah melalui kasar menurut kita bisa? Enggak itu juga semua, tapi kalau aku bilang kan di kami, ya di kami ini. Itu dia. Karena kita melihat juga itu buah-buah yang ada dalam pelayanan kita, cuma kita kan kita lihat itu dia. Contoh lah gini ya, ini kan kenapa itu bahasa roh itu tidak barang mula gini. Aku mau terjemah ini banyak orang-orang pasar itu, orang baca ini. Ada yang suka makan suap, sandung makan sirih, nggak bisa diberi bahasa roh. Mau di bagaimana pun dia ingin, mau didoakan pun nggak bisa. Maka buat dia makan sirih. Setelah dia mau lepaskan itunya baru dia bisa dapat bahasa roh. Terus beberapa tahun kemudian dia kan terpengaruh lagi dengan lingkungan yang ada di pajak, makan sirih lagi, hilang lagi bahasa rohnya. Makanya kan Alkitab mengatakan jaga kesucian karena tubuh kita ini Roh Kudus. Nah, itu kenyataan-kenyataan yang ada itu. Karena saya mendoakan mereka, gitu dia. Nah, jadi kalau mungkin secara teorinya nggak bisa mendetail sekali kita ceritakan, tapi secara kenyataan di lapangan itu yang ada. Terus juga yang merokok. Makanya kalau di kami ini kan merokok kan dilarang. Yang merokok pun nggak bisa. Nah itu dia. Ada yang sudah dapat karena dia kembali merokok hilang lagi. Karena itu pekerjaan roh bukan pekerjaan kita ya. Sekali lagi itu kan pemberian Roh Kudus. Pekerjaan dia itu bukan kita. Jadi kalau dia nggak hargai itu pengabdian Tuhan ya itu tadi. Nah, jadi tanda awal itu kan berbahasa roh. Jadi kalau di dalam di dalam ya saya ini bisa bahasa roh. Contohnya kami ini orang kita tobat. Tiba-tiba bisa bahasa roh itu kami diartikan Roh Kudus kepada kami itu bahasa tobat. Kalau dia Chinese, waktu saya berbahasa roh ini mungkin ada kawan-kawan yang lain juga dibukakan bagi dia bahasa Chinese. Kami pun nggak ngerti. Memang nggak ngerti kami, tapi Roh Kudus itu sendiri juga membukakan pengertian itu bagi kalian. Maka kalian dengar bahasa roh itu kok bahasa mereka bisa bahasa tobat sama dengan seperti di dalam Alkitab dalam mereka Jabudi kok mereka bisa bahasa Babulia dan sebagainya kan itu kan di dalam Jadi Pak, menurut pengalaman Bapak selama pelayanan di sini 8 tahun, apakah semua jemaat di sini sudah pernah mengalami bahasa roh? bukan juga semua kan ada yang belum mengerti kan. Maka kita kan ada juga pelajaran kan. Ya mereka juga kalau mereka setia nggak akan dapat juga. Walaupun kita ajarkan mereka dapat juga. Makanya kan di kita kan ada juga pelajaran kan. Kami kan dimulai ada buku itu kan. Ya seperti som tadi kan mulai dari keselamatan, mulai dari baptisan, dosa, apa itu dosa semua dipelajari. Nanti ada juga khusus dia tentang pujian penyembahan, ada juga tentang Roh Kudus, itu semua. Tapi kalau dia nggak ikut juga nggak bisa. Kalau di gereja begini itu hanya sekilas saja. Dan bahasa roh itu hal rahasia. Itu dia. Jadi ini bahasa iblis pun tidak mengerti. Bingung iblis. Roh ini sebenarnya kalau saya pikir perjanjian lama pun sudah ada, tapi belum seperti perjanjian baru sekarang ini. Kenapa? Waktu Hana itu waktu dia disakiti oleh madunya, maka waktu dia datang ke Silo itu untuk berdoa, yang menjadi imam waktu itu Imam Eli. Kenapa? Dia kan komat kami. Komat kami itu kan nggak bisa lagi dia ungkapkan satu perkataan dari akal pikiran. Kalau boleh saya terjemahkan bahasa hari itu.